Perang yang bergolak selama ratusan tahun di Jepang yang terjadi di abad ke-14 dan 15. Yang disebut sebagai periode Sengoku. Para daimyo atau panglima perang masing-masing wilayah berperang satu sama lain untuk kepentingannya sendiri. Yang terdiri dari berbagai klan yang tersebar di seluruh Jepang. Disebabkan tidak berdayanya Shogun Ashikaga dalam memerintah Jepang. Jepang hancur dalam perang saudara yang berlarut-larut tanpa ada hukum dan otoritas tunggal. Di tengah angkara murka itu, muncul klan yang menonjol yang secara bertahap mengalahkan setiap klan yang menghalanginya. Klan Oda, yang dipimpin oleh Oda Nobunaga. Kebangkitan klan Oda dimulai pada tahun 1560 dalam pertempuran Okahazama. Klan Oda mengalahkan klan Imagawa yang besar dan agresif. Klan Oda menyerap wilayah klan Imagawa, yang membuat wilayah Oda menguasai wilayah tengah Jepang yang sangat strategis. Disinilah bakat jenius taktik Toyotomi Hideyoshi, salah satu dari 3 tokoh pemersatu Jepang. Toyotomi Hideyoshi merupakan rakyat jelata sedangkan 2 lainnya yang merupakan kelas samurai bangsawan. Toyotomi saat itu merupakan pembantu Oda Nobunaga. Akibatnya Toyotomi diangkat menjadi salah satu perwira utama Oda untuk memperluas penaklukannya. Pada tahun 1564, Toyotomi juga menunjukkan bakat negosiator ulung, yang membujuk sejumlah panglima perang klan Saito untuk membelot ke klan Oda, sebagian dengan suap. Dilanjutkan dengan pengepungan kastil Inabayama, benteng terakhir klan Saito pada tahun 1567, yang mengakhiri nasib klan Saito. Di sini kontribusi Toyotomi sangat besar. Dia menemukan rute rahasia ke kastil Inabayama yang berada di Gunung Inaba. Dengan serangan bergaya komando, Toyotomi mengejutkan pasukan pembela kastil dan menyangka pasukan utama Oda telah menguasai kastil. Sebelum itu Toyotomi juga melakukan tipuan terhadap klan Saito, pembangunan kastil dalam waktu semalam. Sebenarnya kastil itu dibangun bertahap, namun dikamuflase sedemikian rupa seakan dibangun dalam semalam. Hal ini melemahkan psikologis pihak lawan, seakan pihak Toyotomi punya sumber daya manusia tak terbatas. Pada periode tahun 1570 sampai tahun 1573, Toyotomi turut berpartisipasi dalam penaklukan klan Azai oleh Oda Nobunaga. Pada tahun 1573, Oda Nobunaga memasuki Kyoto dan secara efektif mengakhiri kekuasaan Shogun Ashikaga. Shogun terakhir dari klan Ashikaga melarikan diri. Kekosongan keshogunan terjadi, Oda Nobunaga memindahkan ibu kotanya ke Kyoto dan mengangkat dirinya sebagai pelindung kaisar dan bertekad menyatukan klan di seluruh Jepang yang tidak mematuhinya. Pada tahun 1573, Toyotomi diangkat sebagai daimyo oleh Oda Nobunaga dan membawahi 3 provinsi. Toyotomi juga ikut dalam pertempuran melawan klan biksu petani prajurit Iko-Iki, yang merupakan lawan terberat klan Oda di wilayah tengah. Yang diakhiri kemenangan klan Oda. Begitupun pada tahun 1575 saat klan Oda mengalahkan klan Takeda dalam pertempuran Nagashino, yang disebut sebagai pertempuran revolusioner penggunaan taktik senjata api di Jepang. Pada tahun 1577 Toyotomi ditugaskan menaklukkan wilayah barat Jepang, terutama klan Mori. Toyotomi mendesak klan Mori dan mengepung mereka dalam pengepungan Tottori tahun 1581. Benteng klan Mori yang kuat menyerah setelah dibuat kelaparan dengan cara semua beras di wilayah itu dibeli oleh Toyotomi. Dan pengepungan Takamatsu tahun 1582 dengan taktik cerdik Toyotomi membuat benteng klan Mori dibanjiri. Selama pengepungan, datang berita mengejutkan dari Kyoto bahwa Oda Nobunaga dan putra sulungnya dibunuh oleh Akechi Mitsuhide, salah satu jenderal Oda Nobunaga. Pada tanggal 21 Juni 1582, Toyotomi melakukan perdamaian dengan klan Mori dan merahasiakan kematian Oda. Dengan gerak cepat pasukan Toyotomi menuju Kyoto untuk menuntut balas kematian tuannya. 12 hari kemudian pada tanggal 2 Juli tahun 1582 pasukan Toyotomi mengalahkan pasukan Akechi Mitsuhide dalam pertempuran Yamasaki. Akibat kematian Nobunaga, klan Hojo dan klan Usagi menyerang wilayah klan Oda. Keadaan Jepang kembali terancam, klan Oda yang hampir menyatukan Jepang terancam terpecah akibat krisis suksesi. Pada akhir tahun 1582 urusan suksesi klan Oda tidak punya titik temu. Toyotomi ditentang oleh Nobutaka anak ketiga Nobunaga dengan sekutunya Jenderal Oda, Shibata Katsuie. Toyotomi mengalahkan mereka dalam pertempuran Shizugatake tahun 1583 yang membuat Toyotomi menguasai 30 provinsi. Tahun 1584 tantangan kembali datang,
Kali ini Toyotomi berhadapan dengan Nobukatsu anak kedua Nobunaga yang didukung jenderal kuat Oda lainnya yaitu Tokugawa Ieyasu. Pertempuran Komaki dan Nagakute berakhir dengan keunggulan strategis Toyotomi, Tokugawa dan anak kedua Nobunaga terpaksa mengakui kekuasaan Toyotomi. Pada tahun 1585 Toyotomi naik ke tampuk kekuasaan di Kyoto dan menunjuk dirinya sebagai pelindung kaisar. Dan menyerukan penyatuan Jepang. Toyotomi melakukan penyitaan pedang di seluruh Jepang untuk dihancurkan, melarang kepemilikan pedang bagi petani dan sipil, hanya samurai yang diizinkan membawa pedang. Mendata setiap kepemilikan pedang. Tindakan ini secara efektif menghentikan pemberontakan petani, dan memastikan stabilitas yang lebih besar dan juga mengontrol daimyo, atau panglima yang terlalu kuat. Periode tahun 1585 sampai tahun 1588 Toyotomi menaklukkan hampir seluruh Jepang. Pada tahun 1590 klan Hojo adalah klan terakhir yang dikalahkan dalam pengepungan Odawara yang merupakan pengepungan terbesar di era Sengoku melibatkan 300.000 samurai. Untuk pertama kalinya Jepang dipersatukan setelah era Sengoku. Pada tahun 1592 Toyotomi Hideyoshi melanjutkan mengerahkan nafsu berperang para samurai keluar Jepang. Tujuannya adalah menaklukkan dinasti Ming Tiongkok, namun untuk melakukan itu harus menaklukkan semenanjung Korea. Invasi ke Korea dimulai tahun 1592 dengan cepat pasukan Jepang menguasai Seoul dan Pyongyang, membuka jalur penyerangan ke wilayah Manchuria. Namun serangan balasan dari dinasti Ming menghentikan kemajuan Jepang. Kebuntuan terjadi kedua belah pihak tidak mampu melakukan terobosan. Namun Angkatan Laut Korea mampu mendominasi lautan, yang memastikan suplai pasukan darat Jepang terhenti. Pada tahun 1598 Toyotomi Hideyoshi meninggal dunia, yang berakibat ditariknya pasukan Jepang dari Korea, yang mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 6 tahun. Toyotomi Hideyoshi dengan loyalitas dan keberanian ditunjang dengan visinya luar biasa serta bakat negosiasinya yang tak tertandingi di era Sengoku yang brutal dan merupakan satu-satunya tokoh yang bisa memadamkan api konflik setiap klan. Bakat militernya sebagai komandan tempur jenius juga membuatnya dihormati dan dipatuhi kalangan samurai. Toyotomi Hideyoshi disebut sebagai pemersatu besar Jepang dengan latar belakang rakyat jelata.